sebenarnya kita dalam merevisi suatu peraturan pasti atas dasar masukan. Masukan itu dari stakeholder. Stakeholdernya bisa dari pelaku usaha, masyarakat. Kemudian juga pasti ada inovasi-inovasi. Kita menyesuaikan karena Badan POM ini harus adaptif terhadap inovasi-inovasi, terutama kosmetik. Kita tahu inovasinya sangat luas sekali. Kita harus menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang ada. Seperti itu. Tapi bentar Bu, tadi ada masukan dari stakeholder. Apakah termasuk pengusaha seperti Pak Sancoyo atau termasuk netizen yang namanya dibaca Mbak Zia di IG tadi? Sebenarnya stakeholder Badan POM luas, termasuk pelaku usaha Pak Sancoyo. Pak Sancoyo dari asosiasi ataupun dari industri-industri, kemudian masyarakat. Nah itu juga Masyarakat bisa ya Bu ya? bisa sekali memberikan masukan dan saran terkait dengan peraturan. Sebetulnya tadi seperti yang disampaikan Bu Putri, peraturan Badan POM nomor 18 2024 ini kan bukan sesuatu hal yang sangat baru. Jadi sebetulnya adalah gabungan dari beberapa peraturan Badan POM sebelumnya. Bukan ngurusin yang bahaya aja, yang overclaim juga dong. Kalau overclaim itu artinya nipu konsumen. Saya selaku korban dari skincare overclaim itu, saya merasa sangat dirugikan secara material. BPOM, overclaim itu apa? Coba terangkan ke masyarakat. Lagi apa sih? Serius banget kayaknya. Ini loh Mas Restu, lagi bacain komen di IG BPOM nih Mas. Banyak banget yang komen soal skincare overclaim. Skincare overclaim? Wah pas banget. Aku baru aja ngobrol sama Bu Putri bahas soal kosmetik. Mau kita ajak sekalian Bu Putri buat ngobrol sama sahabat BPOM? Bu Putri yang Direktur Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik itu? Iya. Yang cantik itu? Iya. Yang glowing itu? Iya. Yang shining shimmering splendid itu? Iya. Ya udah tuh, yuk. Ayo. Ayo. Bu Putri, maaf ya dadakan saya ajak ngobrol nih sama Zia sama sahabat BPOM juga. Soalnya Zia lagi kepo banget nih Bu sama skincare. Iya nih Bu, nggak cuma saya aja sih Mas Restu, tapi sahabat BPOM juga di rumah itu pasti kepo banget nih terkait dengan isu-isu tentang skincare kekinian nih Bu. Oh, siap-siap, nggak apa-apa Mas Restu, Mbak Zia. Saya memang pengen ngobrol juga sih sama sahabat BPOM. Wah, pas Ngobrol banget. apa tuh? Aduh. Nah kebetulan BPOM baru mengeluarkan peraturan baru terkait dengan penandaan iklan dan promosi dari kosmetik. Wah. Tapi saya boleh nggak nih ngajak seseorang nih? Boleh banget. Boleh banget Bu, siapa tuh Bu? Oke. Siapa tuh, Nah, Bu? ini perkenalkan Pak Sancoyo. Wih. Silakan Pak. Halo sahabat BPOM, Mas Restu dan Mbak Zia. Halo Pak. Halo Pak. Nama saya Sancoyo Antarikso, saya Ketua Umum Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia atau yang biasa disebut dengan Perkosmi. Wah. Salam kenal ya Pak Selamat Sancoyo. kenal Pak. Wah Mas Restu, aku jadi nggak sabar banget nih terkait dengan topik kita hari ini. Nah sebelum itu kita mulai aja yuk Mas yuk. Bentar Zia, kita sapa dulu sahabat BPOM ya. Oh iya sahabat BPOM. Hai sahabat BPOM. Jumpa lagi di kanal terpercaya podcast Kata BPOM. Kita akan mengupas tuntas semua informasi seputar obat dan makanan. Tentunya bersama saya Restu dan rekan saya Zia. Nah, masih ingat kan sahabat BPOM, kalau terkait dengan obat dan makanan, jangan dengarkan kata orang, katanya, kata dia, kata doi, atau kata siapapun, tapi pastikan kata BPOM. Nah, kita langsung aja kali ya Mbak Zia ya. Aku mau ke Bu Putri dulu nih Bu. Nah, apa tuh? Boleh. Tadi kan Bu Putri bilang ada peraturan baru Bu tentang kosmetik. Boleh dijelasin nggak Bu itu gimana? Ya betul saat Bapak. Ya betul Mas Restu, BPOM ini baru menerbitkan peraturan baru nomor 18 tahun 2024 tentang penandaan promosi dan iklan dari kosmetik. Nah peraturan ini sudah diundangkan di Kementerian Hukum di 28 November 2024 yang lalu. Nah di dalam Per-BPOM ini sebenarnya kita mencabut beberapa peraturan. Di antaranya adalah Per-BPOM sebelumnya nomor 30 tahun 2020 tentang persyaratan teknis penandaan kosmetik dan juga Per-BPOM nomor 32 tahun 2021 tentang pengawasan periklanan kosmetik. Jadi sebenarnya peraturan ini mengcombine dua peraturan kaitannya dengan penandaan, promosi dan iklan.
Kemudian juga ada beberapa ketentuan kaitannya dengan kosmetik isi ulang yang kita masukkan ke Per BPOM ini, sehingga di ketentuan Per BPOM yang lain ini dicabut gitu. Jadi beberapa peraturan itu dilebur jadi satu gitu Bu Ya ya? betul, supaya sahabat BPOM lebih enak ya bacanya. Kalau cuma satu peraturan kan kaitannya dengan penandaan, promosi dan iklan, apa nih yang harus dipahami gitu. Jadi satu peraturan aja, nggak intip sana sini gitu Iya. ya. Terpadu ya Bu Iya, ya. betul. Nah Bu, selain tadi meleburkan 2 peraturan gitu menjadi 1 peraturan, ada urgensi lain nggak Bu terkait kenapa sih peraturan yang lama itu perlu direvisi seperti itu Bu? Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat Ya betul. Sebenarnya kita dalam merevisi suatu peraturan pasti atas dasar masukan. Masukan itu dari stakeholder. Stakeholdernya bisa dari pelaku usaha, masyarakat, kemudian juga pasti ada inovasi-inovasi. Kita menyesuaikan karena Badan POM ini harus adaptif terhadap inovasi-inovasi, terutama kosmetik. Kita tahu inovasinya sangat luas sekali. Kita harus menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang ada, seperti itu. Tapi bentar Bu, tadi ada masukan dari stakeholder. Apakah termasuk pengusaha seperti Pak Sancoyo atau termasuk netizen yang namanya dibaca Mbak Zia di IG tadi? Sebenarnya stakeholder Badan POM luas, termasuk pelaku usaha Pak Sancoyo. Pak Sancoyo dari asosiasi ataupun dari industri-industri, kemudian masyarakat. Nah itu juga Masyarakat bisa ya Bu ya? bisa sekali memberikan masukan dan saran terkait dengan peraturan di Badan POM. Mantap. Nah Pak Sancoyo mungkin apakah memberikan masukan pada saat peraturan tersebut Ayo. ketika ini Pak? Benar Mbak Zia, jadi seperti peraturan-peraturan Badan POM yang lain, pelaku usaha dalam hal ini asosiasi selalu diberikan kesempatan untuk memberikan masukan sehingga peraturan yang nanti diterbitkan itu menjadi peraturan yang implementable, dalam arti bisa diterapkan, diimplementasikan. Karena at the end of the day kami ini pelaku usaha ini yang akan implementasikan peraturan-peraturan tersebut. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Sancoyo, masukan apa aja sih Pak yang diberikan oleh pelaku usaha untuk peraturan BPOM ini Pak? Ada beberapa, tapi mungkin saya bisa berikan salah satu contoh. Jadi pada saat kami diberikan rancangan peraturan ini, kami memberikan masukan agar tentang penandaan untuk produk kosmetik yang belum mempunyai sertifikasi halal tidak diatur dulu karena memang lembaga yang mengatur BPJPH belum menerbitkan aturan tentang hal tersebut, dan ini diakomodasi oleh Badan POM. Jadi kami sangat berterima kasih. Menarik nih Mas. Saya sebenarnya penasaran nih Bu terkait dengan proses penyusunan dari peraturan gitu kan. Berarti BPOM itu sangat transparan gitu ya dalam membuat suatu peraturan dan sangat mendengarkan gitu ya Bu terkait dengan masukan dari pelaku usaha seperti itu ya Bu. Meskipun mungkin seperti Pak Sancoyo bilang tadi ada yang diterima, ada yang enggak juga. Nah itu pertimbangannya seperti apa Bu biasanya? Ya betul Mbak Zia. Jadi sebenarnya dalam penyusunan suatu regulasi kita memperhatikan kebutuhan ya. Kebutuhan yang utamanya adalah perlindungan kepada masyarakat. Karena kan tujuan dari Badan POM adalah menjamin produk-produk yang beredar, terutama kosmetik dalam hal ini yang kita bicarakan adalah produk yang bermutu, kemudian mempunyai manfaat dan pastinya aman buat masyarakat. Jadi yang pertama itu. Nah kemudian yang kedua adalah masukan dari stakeholder, salah satunya adalah pelaku usaha. Karena pelaku usaha yang tadi disampaikan, pelaku usaha terakhir yang mengimplementasikan regulasi ini gitu. Jadi memang ketika kita menyusun suatu peraturan, kita akan membuka forum gitu ya. Kita akan konsultasi publik, menerima masukan. Apakah nanti masukan ini bisa diakomodir atau tidak, itu akan kita bahas lebih lanjut. Kayak tadi misalnya Pak Sancoyo ada satu klausul lah ya yang kita akomodir karena dengan pertimbangan memang regulasinya belum ada terkait dengan halal. Kemudian tapi mungkin ada juga ya Pak ya yang tidak diakomodir karena kita mempertimbangkan ternyata ini hanya kebutuhan sepihak gitu ya, hanya pelaku usaha, sedangkan mungkin kebutuhan masyarakat secara luas belum seperti itu. Nah itu yang jadi pertimbangan kami di Badan POM gitu ya. Jadi setelah menerima masukan kita akan membahas kembali gitu terkait dengan masukan tersebut. Wah jadi memang masukan itu tuh nggak serta-merta langsung diterima gitu ya Bu ya. Banyak pertimbangan juga. Ada banyak mempertimbangkan pertimbangan risk and gitu. benefitnya mungkin ya Bu ya. Mungkin boleh juga Bu di-share nih ke sahabat BPOM semua. Apa aja hal baru atau ketentuan-ketentuan baru di peraturan BPOM nomor 18 tahun 2024 ini Bu? Ya,
hal-hal yang baru yang pertama adalah terkait dengan penandaan kosmetik isi ulang. Jadi kosmetik isi ulang ini sebenarnya sudah ada di Per BPOM sebelumnya. Namun di sini kami juga mengakomodir ya Pak ya kepentingan dari stakeholder kaitannya dengan kosmetik isi ulang. Karena kosmetik isi ulang ini kan kita fokusnya ke lingkungan. Ini sangat bagus sekali. Jadi kita memang mengakomodir itu. Kemudian tadi kaitannya dengan pencantuman label halal, kemudian asal bahan tertentu yang kaitannya dengan halal. Kemudian ada masukan lagi pencantuman kaitannya dengan nama industri pengemas. Nah ini juga merupakan masukan dari stakeholder di mana kita menghilangkan nama industri pengemas dengan risk benefitnya yang sudah kita pertimbangkan tadi. Karena kan kita tahu penandaan ataupun label kosmetik itu kan bukan yang besar ya. Jadi ada kosmetik-kosmetik tertentu yang kecil gitu. Jadi di peraturan ini juga ada informasi-informasi yang memang harus wajib, tapi ada juga yang bisa kita kecualikan. Kemudian juga ada terkait dengan nomor notifikasi untuk kosmetik kit. Nah ini juga kita akomodir. Satu lagi yang kemarin kita juga dari amanah PP nomor 28 tahun 2024. Jadi PP ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Kesehatan yang baru nomor 17 tahun 2023. Salah satunya adalah definisi terkait dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Karena sebelumnya di Per BPOM sebelumnya hanya bicara tenaga kesehatan, dokter. Nah, di sini kita ada definisi baru terkait tenaga medis dan tenaga kesehatan, di mana nanti di sini kita masukkan kaitannya dengan pelarangan untuk iklan. Jadi iklan itu tidak boleh diperankan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Baru tahu nih Mas Restu, Penting sekali ternyata itu. iklan gak boleh diperankan ya oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan ya Bu ya. Betul. Nah Bu, saya penasaran banget nih Bu tentang peraturan yang baru ini. Tadi kan Ibu bilang kemasannya tuh kan mungkin ada yang kecil-kecil banget gitu ya Bu ya. Apalagi kalau misalnya ya pokoknya kemasan ada yang mini gitu ya Bu. Nah itu tadi kan ada informasi wajib gitu. Nah apa aja sih Bu yang harus informasi wajib yang harus disertakan di label itu Bu gitu? Oh iya, kita punya di ketentuan penandaan ini ada informasi yang paling sedikit ya, paling sedikit harus dicantumkan oleh pelaku usaha. Yang pertama adalah namanya. Nama kosmetiknya harus ada dong pasti dong. Itu adalah branding dari pelaku usaha ya. Kemudian apa sih kegunaannya, manfaat dari si kosmetik ini. Terus bagaimana caranya. Kemudian komposisi pastinya, komposisi bahan-bahannya. Bahan dari kosmetik ini apa saja. Kemudian negara produsen, kalau memang dia adalah kosmetik yang diimpor, pasti kan ada negaranya. Kemudian yang gak kalah penting adalah nama dan alamat dari si pemilik nomor notifikasi. Jadi si pelaku usahanya yang mendaftarkan kosmetik ini. Kemudian nomor batch, pasti kemudian isinya, berat bersihnya. Jadi kan kalau cairan misalnya 10 mili, 100 mili gitu ya. Terus kalau padat ada gramnya, nah itu harus jelas. Kemudian tanggal kadaluarsa, nah ini itu penting juga ya Bu. gitu kan. Teman-teman sahabat BPOM pasti harus mengecek itu, tanggal kadaluarsa, nomor notifikasi, dan 2D barcode. Jadi kalau 2D barcode, teman-teman nanti memudahkan kalau nanti men-scan barcode-nya kan bisa muncul nomor notifikasinya. Kemudian satu lagi adalah peringatan dan perhatian. Nah peringatan perhatian ini jika memang ada ya, karena ada beberapa kosmetik yang memang ada peringatan dan perhatiannya. Nah dari 12 minimal ini seperti tadi yang saya sampaikan kan nggak semua kemasan itu besar bisa mencakup semua informasi ini. Nah di Per BPOM ini kita ada pengecualian. Jadi memang kalau kemasan ini kan harus dicantumkan di kemasan primer. Jadi kemasan primer itu memang kemasan yang menempel ya. Jadi wadahnya, istilahnya wadah lah kalau kita bilang. Kalau misalnya larutan berarti wadahnya itu adalah botolnya. Nah itu kemasannya itu adalah labelnya itu di kemasan primer. Kalau memang tidak cukup, jadi kita ada pengecualian. Kalau kemasannya kecil itu bisa ada yang dikecualikan. Kayak misalnya cara penggunaan. Nah kayak misalnya lipstick aja, coba teman-teman lihat. Lipstick ada nggak cara penggunaannya? Mas Nggak ada kan? nggak tahu ya Mas ya. Emang nggak ada Bu. Pasti Mbak Cia tahu. Iya nggak ada Bu. Karena di lipstick itu kita udah tahu pasti dia ditempel di bibir gitu kan. Nggak mungkin lipstick itu dipakai di mata alis, gitu ya Bu. Nah, gitu. Di sini. Sama seperti pensil alis. Pensil alis kan kecil gitu. Kegunaannya udah pasti pensil alis. Jadi itu bisa nggak perlu dicantumkan. Dikecualikan tadi Bu ya. Dikecualikan seperti itu. Jadi mungkin untuk kosmetik-kosmetik yang udah umum gitu ya Bu, Ya, cara penggunaannya di penggunaannya. masyarakat itu mungkin bisa dikecualikan Ya. dari yang harusnya ditempelkan gitu ya, yang betul. dicantumkan di label tersebut. Nah Bu,
kalau ada namanya kemanfaatan sama kegunaan, maksudnya gimana sih Bu? Karena kan apa ada kaitannya nih sama yang lagi viral sekarang, yang lagi overclaim atau semacamnya? Oke, ya. Ini overclaim ini memang lagi viral banget Iya, ya. Bu. Rame banget nih, Bu. Jadi sebenarnya kita di sini regulasi kita pelaku usaha mencantumkan manfaat dan kegunaannya itu pasti sesuai dengan kandungannya, dengan bahannya kan. Betul. Bahannya ABC, misalnya kegunaannya mencerahkan gitu kan, pasti dia connecting. Jadi itu yang kita perhatikan, jangan sampai mereka overclaim. Overclaim artinya tidak sesuai dengan kandungannya, kayak misalnya contohnya SPF gitu ya, yang kemarin lagi viral juga kan, krimnya SPF-nya dia mengklaim misalnya 50, ternyata bahannya nggak ada yang bisa sampai SPF 50. Atau misalnya overclaim dia bisa melindungi krim nih ya, misalnya krim melindungi sampai 100% sinar UVA dan UVB, itu kan nggak mungkin sampai melindungi sampai 100%. Nah ini sahabat BPOM harus pinter-pinter lah melihat, masa sih ada krim yang mampu melindungi 100% sinar UV gitu. Nah itu yang kita menjaga itu sesuai dengan kandungan ataupun komposisinya. Jadi harus aware juga Bu ya? Ya harus aware, jadi makanya di label itu harus dicantumkan apa sih sebenarnya manfaat. Jadi jangan sampai sahabat BPOM juga tersesat ya. Betul. Ya, menarik banget nih Mas Restu, tadi tentang overclaim memang rame banget dan Parah. ya, pastikan untuk melihat lagi labelnya, indikasinya ya Bu Iya. ya, maksudnya tuh kegunaannya tuh untuk apa seperti itu. Iya, nah tadi Jangan kan percaya hanya omongannya. Iya, iklan ya Bu ya Iklan. biasanya, atau enggak ini Bu, biasanya reviewer dari siapa gitu. Jadi sahabat BPOM harus ngecek juga gitu. Nah sekarang kita tanya ke Pak Sancoy ini Pak, ini bagaimana tanggapan Bapak terkait peraturan Badan POM yang baru terbit ini Pak? Sebetulnya tadi seperti yang disampaikan Bu Putri, peraturan Badan POM nomor 18 2024 ini kan bukan sesuatu hal yang sangat baru. Jadi sebetulnya adalah gabungan dari beberapa peraturan Badan POM sebelumnya. Jadi untuk kami baik-baik saja gitu. Bahkan ada beberapa tadi yang seperti yang disampaikan oleh Bu Putri justru memperjelas gitu aturan-aturan misalnya tentang pemeran iklan tadi itu lebih jelas. Jadi untuk kami membantu juga gitu. Jadi lebih jelas gitu sehingga ada level playing field di antara para pelaku bisnis kosmetik sehingga punya pedoman yang lebih jelas. Lebih jelas Pak ya. Jadi kami sampaikan. Nah Pak, tadi kan Bapak sendiri bilang kalau misalnya peraturan ini juga lebih memperjelas gitu kan. Tapi mungkin ada ketentuan-ketentuan baru gitu yang ditambahkan di peraturan ini. Nah apakah pelaku usaha gitu kan, sebagai Bapak sebagai ketua Perkosmi gitu ya, pelaku usaha nih anggota-anggotanya itu tuh apakah menerima atau ada yang tidak, ada yang protes gitu. Kenapa sih Pak ini harus dicantumkan di sini gitu di peraturan ini? Apakah ada kayak gitu Pak? Tadi seperti juga disampaikan Bu Putri ya, pada prinsipnya jika nawaitunya itu adalah untuk konsumen gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan produk kosmetik yang aman, bermutu, bermanfaat, inovatif kepada konsumen. Kami sih sangat menyambut baik karena itu sesuai dengan visi kami gitu. Karena pada akhirnya kita semua ini pemangku kepentingan di industri kosmetik ini harus berkolaborasi bagaimana industri kosmetik yang tumbuh dengan baik dalam beberapa tahun ini terus bisa tumbuh dengan baik dan berkontribusi untuk perekonomian Indonesia. Saya senang banget nih Mas Restu sama statement dari Pak Sancoyo ini gitu kan. Ternyata visinya dari pelaku usaha sejalan gitu Sejalan dengan banget, BPOM betul. ya Bu ya. Karena kebermanfaatan untuk dan keamanan untuk masyarakat yang paling penting gitu ya Bu ya. Iya betul, karena di Perbepom ini juga kita sudah menjelaskan bahwa yang menjamin ini bukan cuma Badan POM, tapi pelaku usaha Pelaku juga usaha. ya Pak ya, bahwa menjamin produk yang beredar ini kosmetik memang produk yang aman. Iya. Gitu. Makin seru kan banget. pembahasannya. Seru banget ini, aku jadi curious-nya tuh makin sebenarnya Iya. tuh Mas. Nah Bu Putri, kan kalau nggak salah nih Bu, kemarin kan udah sempat disosialisasikan ya Ya betul. peraturan BPOM yang baru ini. Kedepannya gimana nih Bu implementasinya?
Nah, kemarin memang kita sudah mensosialisasikan. Nah, Per BPOM ini kan terbitnya di tahun lalu, kebetulan 28 November 2024. Nah, dalam suatu regulasi itu kita pasti memberikan masa transisi. Nggak mungkin kita langsung tiba-tiba memberlakukan untuk produk-produk yang memang sudah beredar sebelumnya. Nah, jadi untuk produk-produk yang sebelumnya sudah ternotifikasi sebelum 28 November 2024, ini kita memberikan waktu 12 bulan. Jadi 1 tahun untuk penyesuaian mereka. Dengan peraturan Dengan terbaru peraturan ini ya yang Bu terbaru. ya. Jadi mereka masih punya waktu sampai November 2025 ini. Tapi itu untuk yang sudah ternotif ya. Tapi kalau yang baru mau, Langsung. otomatis udah langsung. Mengikuti peraturan yang terbaru Bu ya. Betul, ngikuti yang baru. Nah Bu, tadi kan Ibu bilang kalau misalnya memberikan masa transisi gitu ya kepada pelaku usaha untuk menyesuaikan dengan peraturan, berarti 28 November 2024 nanti 28 November 2025 ya Bu ya. Nah kalau misalnya nanti sampai 28 November 2025 itu ada pelaku usaha yang masih belum menyesuaikan dengan peraturan terbaru ini, apa nih Bu ininya? Apa Actionnya, tindakannya gitu ya, Tindakan Bu, ya. Badan POM seperti apa. Nah, sebenarnya di regulasi ini kita juga sudah menuangkan gitu ya. Apa sih sebenarnya sanksinya gitu ya. Sanksinya mulai dari yang paling ringan adalah peringatan tertulis. Peringatan tertulis, kemudian larangan mengedarkan kosmetik selama 1 tahun. Atau kita juga bisa melakukan penarikan kosmetik dari peredaran, pemusnahan, kemudian penghentian sementara kegiatan, apakah dia produksi ataupun importasi. Dan satu hal lagi adalah bisa melakukan pencabutan nomor notifikasinya dan kita umumkan kepada publik. Jadi pengumuman kepada publik. Nah kemarin kan beberapa hari yang lalu Badan POM sempat tuh melakukan PW, artinya public warning ya. Kita mengumumkan kepada publik hasil pengawasan kita, mulai dari produk yang tanpa izin edar, produk yang mengandung bahan kimia ataupun bahan yang berbahaya. Nah itu kita umumkan. Nah, jadi kami harapkan juga kayaknya Pak Sancoyo udah tahu nih ya. Kan nggak mau juga ya pelaku usaha produknya sampai di PW seperti itu ya Pak. Karena branding suatu produk itu kan sulit ya Pak. Berarti Pak Sancoyo gimana Pak? Apakah siap mengimplementasikan ini dan siap juga dikasih sanksi kalau melanggar gitu Pak? Saya rasa kami semua harus siap gitu ya. Karena seperti juga kita berusaha di Republik Indonesia ini kan harus mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku. Karena tadi seperti yang kita diskusikan, karena tujuannya kan sebetulnya untuk kebaikan konsumen. Ini satu-satunya pihak yang bisa mem-PHK pelaku usaha itu konsumen. Jadi kalau konsumen sudah tidak mau beli kita, konsumen merasa bahwa produknya tidak relevan, mereka nggak akan beli. Dan kalau nggak akan beli apa akibatnya? Ya kita gulung tikar. Betul. Salah satu untuk meningkatkan trust dari konsumen itu adalah melakukan sesuai dengan regulasi gitu ya Pak ya? Betul, tadi kalau misalnya bicara tentang overclaim ya, saya sendiri selalu berpendapat bahwa sesuatu yang over, sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik apapun juga itu artinya. Nah, overclaim ini bisa mempunyai dampak yang negatif terhadap produk itu sendiri maupun industri kosmetik atau bisnis kosmetik secara keseluruhan. Nanti kalau tadi Mbak Sia bilang kehilangan kepercayaan, trust, nah itu tadi konsumen akan menghukumnya itu dengan tidak membeli. Jadi langsung berdampak dengan berdampak pelaku usaha ya Pak ya. Nah, seru banget nih Mas Restu. Seru sekali. Nah, Bu Putri, masih ada sih sebenarnya yang aku pengen tanyakan nih Bu. Banyak kayaknya Mbak Zia. Soalnya relate banget gitu dengan saya gitu ya, dan sahabat BPOM yang perempuan di rumah gitu Bu. Nah kan tadi dari sisi konsumen nih Bu, kan tadi Ibu menjelaskan ada 12 yang wajib dicantumkan di label ya Bu ya, di penandaannya. Nah itu kalau dari segi konsumen apa sih manfaatnya buat mereka gitu Bu? Biar mereka juga lebih aware gitu apa yang harus dicek di labelnya gitu. Betul. Jadi sebenarnya apa sih manfaat dari penandaan ini gitu ya, penandaan di label ini kan harapan kita adalah konsumen paham ya, apa sih sebenarnya barang yang dia beli gitu ya. Jangan sampai konsumen itu mendapat barang yang zonk gitu. Nggak tahu apa itu ya Bu ya. Nggak tahu apa itu. Sebenarnya kosmetik itu juga, dari tadi Mbak Zia, sebenarnya Mas Restu juga pakai kosmetik. Iya betul. Bukan cuma Mbak Zia jadinya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kosmetik itu kan dipakai luas, bahkan sampai bayi, anak-anak itu pakai kosmetik gitu ya. Dan harapan kita adalah konsumen ini paham apa sih sebenarnya produk yang dia beli. Jadi bukan kosmetik yang memang
abal-abal atau kosmetik yang sembarangan diproduksi gitu. Dari ada cara pembuatan, cara penggunaannya, komposisinya jelas, kemudian nomor notifikasi dan kadaluarsa. Ya. Pastikan kadaluarsa, karena kalau di kosmetik itu kadang-kadang kadaluarsanya itu bentuknya mungkin kalau yang perempuan tahu ya, kadang-kadang kan wadah terus ada terbuka tulisannya ya, Bu, ya. gitu. Wadah terbuka ada tulisannya. Tulisannya 12M gitu atau 6M. Itu artinya adalah kadaluarsa produk itu setelah dibuka sesuai dengan cantumannya 6M berarti 6 bulan, 12M juga seperti 12 itu. Nah, selain juga penandaan, kan di sini ada promosi dan iklan. Nah, ini juga yang lagi marak kan, karena promosi dan iklan ini kan gencar di mana-mana. Ya. Di media sosial, kemudian di TV-TV juga seperti itu. Nah, harapannya adalah pengaturan ini, informasi yang tersampaikan masyarakat itu jangan sampai menyimpang gitu ya. Jadi benar-benar informasi yang disampaikan itu sesuai dengan kenyataannya. Jadi kalau produknya misalnya komposisinya ABC gitu ya, ternyata dia informasinya dia di iklannya itu ABCDE gitu, terus yang E-nya yang ditunjukkan, padahal itu nggak ada gitu. Nah itu yang kami harapkan dengan pengaturan ini masyarakat tuh mendapat informasi yang utuh, yang benar-benar sesuai dengan kenyataannya gitu. Nah, ternyata memang ada ketentuan, pasti ada manfaatnya Mas Restu. Pasti. Jadi nggak semata-mata kita menentukan sendiri Iya. gitu ya, Betul Bu. Pasti banget, berdampak betul untuk banget. masyarakat dan kebaikan masyarakat sendiri. Betul banget. Nah, Ibu, kan BPOM ini sudah menerbitkan peraturan baru nomor 18 tahun 2024 ya, Bu ya. Nah, Pak Sancoyo juga dan teman-teman perusahaan kosmetik itu siap mengimplementasikannya ya, Mas Pak ya. Siap. Masuk kita, Mas, sebagai Betul banget. masyarakat nih. Konsumen juga harus cerdas. Konsumen, ya, Harus cerdas. konsumen harus cerdas, betul itu. Betul banget Mbak Zia, sesuai dengan ajakan Bapak Kepala Badan POM juga, Bapak Taruna Ikrar, seluruh pelaku usaha dan masyarakat itu dapat berkolaborasi dan berperan serta dalam pengawasan, penandaan, promosi, dan atau iklan kosmetiknya. Iya, betul banget Mas Restu. Jadi memang harus aware juga tadi ya, seperti Betul. yang disebutkan oleh Bu Putri. Nah, jadi kalau misalnya sahabat BPOM ini masih nemuin nih promosi kosmetik yang sesat gitu ya, nggak ada informasi di label kemasannya atau diiklanin oleh tenaga medis ya Bu ya, Iya. atau tenaga kesehatan. Nah, kesehatan. dan pelanggaran lainnya gitu, sahabat BPOM bisa melaporkan ke kontak center Halo BPOM 1500 533 atau media sosialnya Badan POM. Dan sahabat BPOM juga bisa mengontak langsung Balai Besar, Balai POM di seluruh Indonesia Sesuai gitu, Mas dengan Restu. domisili dari sahabat BPOM Betul. masing-masing. Jadi emang nggak susah-susah nih untuk Betul pelaporannya. banget, betul banget. Ya betul Mbak Jia, Mas Restu, memang harus ada komitmen dari pelaku usaha ya untuk melindungi masyarakat kita dari kosmetik yang memang tidak memenuhi persyaratan, tidak memenuhi keamanan. Dan saya rasa masyarakat juga jadi aware ya, masyarakat harus cerdas dalam memilih apa sih sebenarnya produk yang sesuai dan yang memang aman gitu. Betul. Nah kita semua kayaknya yang tadi disampaikan Pak Sancoyo, kita juga mau kan produk lokal kita ini bukan cuman hanya sekedar lokal tapi go internasional. Betul. Nah itu saya rasa komitmen dari Badan POM, pelaku usaha dan juga masyarakat supaya kosmetik kita dikenal. Jangan sampai kita sekarang kan kita pakai kosmetik Korea. Nah, itu nah ya. someday kan kita mau nih Kita orang harus Korea. bangga juga Bu ya, orang kosmetik kita Korea sendiri. gini, saya pakai kosmetik Indonesia. Nah, Itu dia. Harapannya ya Pak Sancoyo seperti itu ya Pak. Betul dan kami mewakili teman-teman anggota Perkosmi, pelaku usaha bisnis kosmetik berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk Badan POM sehingga kita bisa memberikan produk-produk yang kosmetik Indonesia yang aman, yang bermutu, yang bermanfaat gitu ya, dan inovatif terutama karena tadi seperti yang Bu Putri sampaikan, kosmetik ini berkembang dengan pesat. Jadi kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri Betul dan banget. kita bisa juga berekspansi keluar. Luar negeri. Ya harapannya ya semoga ya Mas Restu Amin. ya. Amin. Amin. Nah kita sebagai masyarakat, sahabat BPOM juga sebagai pengguna gitu ya, konsumen, kita kawal nih Mas Restu untuk per BPOM 18 tahun 2024 ini ya Bu ya, agar diimplementasikan dengan baik oleh pelaku usaha gitu Jadi ya. kita sama-sama dengan masyarakat juga kita kawal bersama, berkolaborasi gitu ya, bersama. Mas Restu. Kita say thank you dulu Mbak Zia untuk narasumber kita kali ini. Iya. Terima kasih banyak Bu Putri, terima kasih banyak Pak Sama-sama. Sancoyo. Terima kasih Mas Restu, Mbak Zia. Nah,
Sahabat Bepom di rumah, nah jadilah konsumen Indonesia yang cerdas dengan dalam memilih produk obat dan makanan yang berkualitas. Info seputar obat dan makanan, jangan percaya kata yang lain, pastikan kata Bepom. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe channel @bepom.official dan bagikan episode ini ke seluruh media sosial kamu. Karena obat dan makanan adalah tanggung jawab kita bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Dadah!